Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Nah, namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman nanti dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi, yang dimana itu adalah link WA saya. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, ketika nanti teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas di bawah saya, nanti kita akan masukkan teman-teman ke dalam grup, yang dimana grup itu saya berharap bisa menjadi suatu wadah bagi teman-teman untuk berkembang, dan saya berharap grup itu bisa menjadi suatu hal yang bisa menjadi untuk teman-teman belajar ya, belajar, dan berharap kedepannya teman-teman tuh tradingnya jadi tidak ikut-ikutan lagi gitu. Jadi untuk informasi lebih lanjut, teman-teman nanti boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti kita akan komunikasi secara intens gitu. Nah, di sini saya ingin update dulu untuk komposit indeks IHSG kita, yang dimana di perdagangan Jumat kemarin indeks kita ditutup melemah minus 0,43% di level harga 7.129. Sebenarnya overall indeks kita masih sangat bagus, masih sehat-sehat saja. Jadi ketika dia pun terjadinya suatu koreksi, itu menjadi suatu hal yang wajar, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, dia telah memasuki area naik trendnya atau area pentingnya, dan benar aja masih terjadi suatu rejection atau terjadi suatu supply terjadi di sini. Dan kalau kita pecah time frame ke H4, kita akan dapati bahwasanya ada suatu area demand yang bagus, yaitu di level harga 7.022 sampai 7.084. Jadi untuk indeks IHSG kemungkinan besar saya berharapnya itu dia akan melemah sesuai forecast kita. Dia akan melemah memasuki area demand, baru kita akan eh, mempunyai forecast dia akan maju ke depan, teman-teman, atau dia akan up kembali gitu. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan juga secara foreign ya, secara foreign itu sangat aktif atau bahkan sangat masif masuk ke indeks kita. Jadi teman-teman sebenarnya overall indeks kita itu nggak ada yang perlu kita takutkan. Nah, di sini teman-teman perhatikan, jadi lihat ketika indeks kita masuk ke area demand-nya, itu bisa menjadi suatu hal yang bagus untuk teman-teman perhatikan saham-saham apa aja yang berada di area demand zone. Oke, nah di sini ada 5 saham yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama kita akan bahas saham BBRI. Sebenarnya untuk BBRI ini kita sudah beberapa kali forecast di video-video sebelumnya, namun di video kali ini saya ingin merekomendasikan saham ini karena apa? Teman-teman boleh perhatikan di dalam keempat saham big cap seperti BCA, BRI, BNI, dan juga Mandiri. Ketiga sahamnya seperti BCA, BNI, dan juga Mandiri, saham tersebut harganya sudah jalan, teman-teman. Harganya sudah jalan, namun untuk BRI sendiri harganya belum jalan. Jadi teman-teman perhatikan ketika empat saham perbankan ini, itu dia mempunyai karakteristik yang hampir tidak berubah, yang dimana biasanya ada 3 saham yang jalan, entah itu BCA, BRI, atau Mandiri. Nanti BNI akan telat jalannya. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, BCA, BNI, dan Mandiri harganya sudah jalan, dan sekarang harga BRI yang belum jalan, teman-teman. Nah, dan kebetulan juga harga BRI sedang berada di area demand-nya gitu. Jadi sebenarnya secara risk to reward ratio, kalau untuk teman-teman swingkan atau trading jangka mediumnya, ini menjadi suatu harga yang menarik untuk teman-teman entry gitu. Jadi untuk BRI sendiri, saya di satu minggu ke depan saya coba rekomendasikan saham ini di level harga 4250 sampai 4320, teman-teman. Dan stop lossnya sendiri cukup di level harga 4230 apabila teman-teman ingin trading saham di BRI ini sendiri. Jadi risknya juga hanya 2%, sangat kecil untuk risk to reward ratio kita, teman-teman. Oke, itu untuk BRI. Selanjutnya ada saham ACES, S Hardware. Untuk saham S Hardware ini teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya. Kalau teman-teman perhatikan, dia memang secara trennya itu dia major bearish ya kan. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia membentuk sebuah pola V, membentuk pola V yang dimana itu adalah pola V shape, yang kemungkinan besar itu menjadi suatu pola reversal dari tren bearish ke tren bullishnya, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan juga ada suatu area demand yang
sangat bagus yang bisa teman-teman perhatikan di satu minggu ke depan. Jadi area entry kita bukan di harga close dia sekarang, namun di level harga 730 sampai 700 teman-teman. Itu adalah area entry kita untuk di saham ACES ini sendiri. Untuk stop lossnya cukup di bawah 700 gitu. Jadi untuk ACES ini sebenarnya masih sangat menarik, namun kita tunggu dulu dia koreksi masuk area 730. Di situ teman-teman bisa entry, baru teman-teman bisa manfaatkan follow the trendnya gitu. Untuk stop loss cukup di bawah 700 di saham ACES ini. Secara overall, ACES ini masih sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk teman-teman koleksi di portofolio teman-teman. Setidaknya dia akan kejar area ini, teman-teman. Ini adalah area resisten kuat dia di 805. Oke, itu untuk ACES. Selanjutnya ada saham GoTo. Untuk GoTo sendiri yang bikin saya menarik adalah sebenarnya secara tren dia sudah mulai tren bearish ya. Di sini teman-teman perhatikan dia bearish. Namun di sini ada suatu area yang cukup menarik untuk teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman perhatikan ini areanya, sebentar ya, saya adjustment dulu. Nah, ini adalah area yang menarik untuk teman-teman bisa perhatikan di saham GoTo, teman-teman. Jadi areanya itu 284 sampai 274. Jadi perhatikan di perdagangan besok, kalau seandainya GoTo benar-benar melemah ke area ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk coba buy on weakness saham GoTo ini sendiri. Jadi forecast kita memang sesuai dengan komposit kita sendiri, yang dimana kita berharap dia melemah dulu, dan ketika komposit kita melemah, kita bisa melihat saham-saham yang mulai memasuki area demand kita, teman-teman. Jadi untuk GoTo sendiri, teman-teman perhatikan area entry-nya itu ada di 284 sampai 274. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 274. Misalnya di 272 atau 270 gitu. Oke. Jadi untuk GoTo, teman-teman perhatikan area entry kita. Selanjutnya ada saham ISAT, teman-teman. Untuk saham ISAT sendiri, teman-teman perhatikan saya sudah tandakan areanya di sini. Dia secara tren sudah mulai impulsif ke atas ya, dia sudah mulai landing ke atas. Kita tunggu dulu dia memasuki area demand-nya, teman-teman. Jadi saya sudah ambil toleransinya tuh area entry kita di 7.200, dan untuk stop loss kita di bawah shadow-nya aja, di bawah 6.825. Jadi untuk stop loss kita di level harga 6.800, teman-teman. Jadi secara overall ISAT ini masih sangat menarik, namun kita seperti forecast kita tunggu dia retrace ke area 7.200. Ketika dia mulai penetrate ke bawah, memasuki area demand kita, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham ISAT ini sendiri. Secara overall ISAT ini masih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan entry di minggu ke depan gitu. Oke, itu untuk ISAT. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham MTEK, teman-teman. Jadi MTEK sendiri sebenarnya di hari Jumat kemarin saya sudah rekomendasikan saham ini karena dia break base-nya, dan kemarin dia ditutup ARB, teman-teman. Dia ditutup ARB. Sebenarnya saham ini masih menarik. Kenapa saya katakan begitu? Selagi dia berada di atas di level harga 2020, teman-teman masih bisa coba pertimbangkan koleksi saham MTEK ini, karena secara overall, secara tren dia sudah mulai bagus, teman-teman. Secara tren dia sudah mulai impulsif ke atas. Di sini dia membentuk base, dia break, namun mungkin karena kena isu dia menjual kepemilikannya di Dana, baru harganya dibanting ARB. Tapi ketika dia ARB, menariknya dia masuk di area demand kita. Sebenarnya ini menjadi suatu hal yang menarik untuk teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham MTEK ini sendiri gitu. Jadi untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 2020 sebesar kita buat 2010 aja sebesar 4,4%, kurang lebih hampir 5%. Jadi untuk MTEK sebenarnya masih menarik secara tren dan juga secara area, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin entry di saham MTEK nih, teman-teman perhatikan area stop loss-nya gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang saya bahas di video kali ini, karena juga kondisi saya belum terlalu prima karena saya di dalam satu hari ini baru pulang, teman-teman. Jadi saya coba sempatkan untuk melihat saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan, dan juga teman-teman masukkan ke dalam watchlist teman-teman dalam trading plan satu minggu ke depan gitu. Jadi saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga apa yang saya bahas di video kali ini bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman untuk satu minggu ke depannya. Oke, sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin membuka akun Mirai Aset Sekuritas,
teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti saya akan langsung berkomunikasi dengan teman-teman dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.